Ada dua pendapat terkait asal-usul kata agama. Pendapat pertama mengatakan kata agama berasal dari bahasa Indo-Jerman, yaitu gam. Kata ini identik dengan go dalam bahasa Inggris, yang artinya jalan, cara berjalan, cara sampai kepada keriduan Tuhan. Jadi agama adalah satu jalan yang apabila kita tapaki, kita akan sampai kepada keriduan Tuhan. Pendapat kedua mengatakan kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam kitab Upadeka tentang ajaran-ajaran agama Hindu disebutkan bahwa agama tersusun dari dua kata yang digabungkan, a yang artinya tidak dan gam yang artinya jalan. Dengan demikian, secara harfiah agama berarti tetap di tempat atau langgeng atau abadi, di mana hal ini diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi yang lain. Namun, ada pula pandangan lain yang mengatakan agama berasal dari gabungan dua kata. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi, ketika kita sebut kata agama, maka maksud dari kata agama ini adalah bagaimana orang-orang yang memeluk suatu agama dan mengamalkan ajaran-ajarannya, hidupnya tidak akan kacau. Hidupnya akan tertata. Nah, tentunya kalau kita melihat lebih lanjut, ini makna dari agama. Dari sisi bahasa Inggris sendiri, agama sering diartikan dengan istilah religion. Nah, apa sebenarnya pengertian religion ini? Kalau kita perhatikan bagaimana ya pengertian agama sering diidentikan dengan sesuatu yang menjadi pegangan bagi orang-orang dalam kehidupannya. Ya. Dalam bahasa Inggris setidaknya ada dua istilah yang diidentikan dengan agama. Istilah religion, suatu aturan kehidupan, tata cara ritual, sedangkan yang lain adalah faith yang diartikan dengan keimanan dan keyakinan. Nah, tentunya membatasi agama hanya pada tata cara aturan ritual, membatasi agama hanya terbatas pada keimanan dan keyakinan, ini tak dapat kita terapkan pada seluruh ajaran agama. Misalnya pada Islam, ya. Islam ini biasa disebut dengan din. Din ini tidak dianggap padanan kata agama sebagai 100%. Karena kalau kita melihat din sebagaimana disebutkan dalam ayat inna dina indallahil Islam, ya, kata din itu banyak artinya. Bisa jadi seperti dikatakan Abul A'la Maududi, din berarti kekuasaan serta kemenangan dari kekuatan yang maha tinggi. Din juga berarti kepatuhan, penghambaan, serta ketaatan seorang terhadap pemilik kekuasaan. Din juga bisa berarti batasan, peraturan, undang-undang, dan jangan diikuti. Bahkan din juga bisa berarti perhitungan ketentuan pembalasan dan hukuman. Sehingga kalau kita lihat dari sisi arti terminologi dari kata din yang sering dipadankan dengan kata agama, Abul A'la Maududi mengatakan din atau agama yang disematkan kepada Islam ini peraturan dan tata cara hidup di mana seseorang benar-benar merendahkan dirinya di hadapan penguasa tunggal, pemilik alam semesta. Kemudian berlanjut dengan sikap taat dan mengikuti, serta mengikat hidupnya dengan peraturan serta tata cara tersebut. Semua sikapnya hanya bertujuan mengharapkan ridho Allah, kemuliaan, serta balasan yang baik. Serta dia takut jika peraturan tersebut dilanggar, maka akan mengakibatkan kenistaan, serta akan mengakibatkan balasan yang jelek pada hari kemudian.
Nah, tentunya pengertian dari kata din lebih tepat kalau kita artikan sebagai sistem kehidupan yang kemudian disematkan kepada Islam. Namun, ketika kita mencoba membandingkan definisi din dengan definisi religion atau terjemahan dari kata agama dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat kamus Webster, dikatakan religion itu adalah suatu sistem peraturan-peraturan dari kegiatan yang semuanya didasarkan pada adanya kepercayaan dan pegangan pada kekuatan yang maha kuasa dan norma perilaku manusia yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, jadi ini yang menjelaskan kepada kita bagaimana diskursus pentingnya dinyatakan kolom agama dalam kartu identitas. Kalau sebagian agama yang menganggap urusan agama itu hanyalah hubungan antara individu dengan Tuhannya, agama diartikan dalam batasan keimanan dan keyakinan, maka ini urusan privat. Tidak perlu orang lain tahu apa agama saya. Yang penting Tuhan tahu apa yang saya imani. Namun, ketika kita mengkaji agama dalam konteks sebagai din, sebagai sebuah sistem yang bukan hanya mengatur ritual keagamaan dalam hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain, bukan sekedar hubungan manusia dengan Tuhannya semata, maka di sini menjadi penting seorang itu dikenal dan diketahui apa agamanya. Bayangkan, di Indonesia sebagai contoh, di KTP ada kolom agama. Bukan untuk menjadi sebab satu pihak didiskriminasi oleh kelompok yang lain, namun tujuan akhirnya apa? Karena agama ini bukan hanya konteks faith, bukan hanya keimanan. Ketika seorang meninggal dunia, dalam ajaran agama Islam sebagai contoh, maka dia perlu menjadi tanggung jawab kolektif untuk diselenggarakan penguburannya dengan cara Islami. Begitu juga dalam agama Kristen. Begitu juga ketika seorang menikah. Maka tentunya agama di sini bukan hanya sekedar keimanan, namun dia adalah sebuah sistem yang mengatur gerak-gerik, bukan hanya dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi juga hubungan manusia dengan sesama. Maka di sini kita melihat menjadi penting tentunya tidak menyamakan lingkup masing-masing agama. Ada agama yang sekedar lingkupnya hubungan manusia dengan Tuhannya. Ada pula agama yang membahas aturan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia. Bahkan dalam beberapa agama ada aturan seperti dalam Islam, hubungan manusia dengan alam semesta di mana dia tinggal di dalamnya. Makanya ada istilah hablu minallah, hablu minan nas, dan hablu minal alam. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar di mana dia tinggal. Bagaimana manusia berinteraksi dengan air, dengan udara, dengan flora dan fauna, itu juga tentunya tidak lepas dari lingkup apa yang dijelaskan dalam ajaran agama itu sendiri. Untuk itu, di sini menjadi penting bagi kita untuk bisa memahami pengertian agama dan ruang lingkup cakupan agama yang berbeda antara satu dengan yang lain.